Ada alim, ada alim. Kalau alim pakai ain berarti apa tuh? Allah Maha mengetahui. Kalau alim pakai alif, alama ya'lamu artinya marada yamrudu, artinya sakit. Kan nggak mungkin Allah itu alim. Yang benar berarti alim pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa alamin? Alamin ya, alamin ya. Berarti alamin sekalian alam. Kalau alamin berarti sakit-sakitan. Kalau ngalamin saya pernah di Bromo itu salat subuh ya. Salat subuh sebelahnya tuh banyak sesajen. Kan dia masalah ada kayak begini nih, pagar sesajen, pagar sesajen. Karena memang kepercayaannya masih kuat. Salat subuh jadi makmum ya. Imamnya itu udah tua. Suaranya bergetar. Alhamdulillah, bergetar. Tapi dia udah bangunin orang dari jam 3. Assalam. Enggak yang aco lah, enggak, tapi assalam. Suaranya begitu. Begitu diimamin sama dia, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi hati ini kayaknya bagaimana ya? Udah tempatnya dingin, ada orang masih mau jamaah, ada imamnya, kayaknya luar biasa. Di tengah-tengah banyak sesajen. Kalau orang sekali-kali doang mah nggak bisa. Itu kayaknya laki-laki udah dari zaman dulu kayaknya. Berarti perjuangannya udah lama. Di tengah sesajen dia masih jadi imam. Yang kayak begitu nggak usah kita benerin, alamin jangan. Karena perjuangannya udah lebih besar kayaknya ketimbang pemahaman kita terkait alamin. Jadi ada wayahnya kita benerin, tapi ada wayahnya kita tetap ikut. Kalau hari Senin, ya, hari Rabu, Kamis itu banyak ibu-ibu pada baca ya. Ibu-ibu kalau baca Quran nggak kayak anak sekarang, datar-datar aja, lempeng-lempeng aja kayak kita zaman dulu. Cuman kalau didengerin enak. Emak-emak tuh kalau ngaji nggak ada lagunya, nggak ada nahwannya, nggak ada bayatinya, datar aja. Cuma kalau ngedengerin dia ngaji, kita kayaknya bawaannya hati enak kayak zaman dulu gitu. Ya kalau ada qori baca cakep enak wajar kita. Tapi kalau datar-datar aja, kita dengerin kayaknya hati kita enak juga. Nah disitulah kita kemudian bukan cuma baca Quran, tapi wali kitabihi, mengambil nasihat dari Quran. Kalau udah waladhdallin, jawabannya apa? Amin. Ada 3 kan ya? Ada amin, ada amin, ada amin. Ada A-nya pendek, min-nya panjang. Ada A-nya panjang, min-nya pendek. Ada yang dua-duanya panjang. Amin. Ya kita biasa tuh. Ya kan? Amin. Amin artinya apa? Ya. Bisa dipercaya, ya kan? Bisa dikabulkan. Bisa amanah, kan? Amin, amimnan. Amin, amin kan alif mim nun. Bisa jadi amanah, amin tenang, bisa amin dikabulkan. Kan begitu. Nah, makanya ada apa tuh? Kemarin main bola namanya lemine. Lemine. Ya. Lemine Yamal. Itu kan amin, tulisannya lihat ya. Amine, depannya le. Amine, berarti amin.
Saya cari itu, ternyata si Amin ini yang bayarin operasi emaknya ketika si Yamal ini lahir. Jadi ada dua orang, ada Amin namanya, ada Jamal namanya. Cuman orang Perancis itu, Spanyol kan jajahan Perancis dulunya. Kalau pakai J, Jamal, itu pakai khomal jadinya. Maka biar Jamalnya kena, itu kemudian pakai Y, Yamal. Ternyata saya cari itu nama orang. Yang satu bayarin operasi, ya si Amin ini, yang si Yamal ini bayarin rumah sakitnya, dokternya. Berarti itu Amin, berarti ya dikabulkan, dipercaya, ya kan. Jamal berarti apa? Bisa dua, bisa Jamalun onta, ya, karena orang dulu hidupnya berkelompok, asal ada suku dia punya air, punya makanan, namanya Jamal, berkelompok, maka ada simbolnya, ada onta. Yang kedua artinya Jamal itu innallaha jamilun, ya kan, yuhibbul jamal, berubah artinya. Berarti yang kedua Jamal itu keindahan, ya, makanya main bolanya cakep kan begitu. Makanya Ustaz Jamal mah bawa buku, dia mah bawa kitab, bawa kertas, kan bawa pulpen, karena emang dia mah Jamal begitu, indah dia mah, sehingga innallaha jamil yuhibbul jamal. Jadi sesuai arti yang kedua, dia kemanfaatan, keindahan, optimalisasi kata anak sekarang. Maka yang kedua ini sebisa mungkin dari Quran kita pindahin ke aktivitas kehidupan kita, termasuk apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Yang ketiga, ya, wali rusulihi, dengan rasulnya. Ini kan kenapa habis minum? Ya, aus. Kan Abu Hanifah anaknya protes ketika Imam Syafi'i di rumahnya. Ya, itu lapar amat teman bapak. Aus banget, lapar banget. Asal ada makanan habis, minuman habis. Kata Imam Syafi'i itu kan, asal keluar dari yang orang baik, maka diyakini dia halal. Maka makan dan minuman dari yang tangan yang halal, itu dirahmati Allah. Makanya kalau ada makanan minuman dari yang kira-kira enak, habisin baik, yang paling nyisa. Ya. Yang kedua, Al-Imam Al-Hawi dalam kitab Al-Fatawa lil Imam Asy'uti menyebutkan bahwa wa yahsabuhum ta'aman wa syaraban. Biasa kalau ada orang ngumpul, itu ada makanan, ada minuman. Ya. Maka yang kita makan ini, yang kita minum ini enggak jadi sedekah kalau kita belum minum. Itu yang ada air, mengapa nggak dicolok itu? Colok. Kalau kagak dicolok, ini kagak jadi sedekah. Biar jadi sedekah, colok. Habis colok diapain? Minum dulu. Itu kan wali rasulihi, begitu Rasul ngajarinnya kalau kata Imam Syafi'i. Sehingga kalau ada orang ngelihat air, dikasih air, diam aja, yora aja. Jangan-jangan orang tersebut rizquhu mutakamilah, rezekinya udah sempurna. Jadi kalau rezekinya udah sempurna, berarti umurnya udah dikit lagi. Jadi kalau ada orang kasih air diam aja, nggak diminum, nah itu berarti kayaknya umurnya dikit lagi, kayaknya. Tapi kalau kita minum, jadi sedekah, ya minum lagi berarti ya.
Alhamdulillah. Ada orang yang begitu minum bismillah, terus alhamdulillah. Enggak baca lagi, enggak udah. Saja minum lagi. Tapi ada juga begitu minum lagi bismillah. Selesai alhamdulillah. Jongkok lagi, mau minum lagi, baca bismillah lagi, bismillah. Kenapa begitu? Meneruskan sunnahnya Rasul. Kata Rasul kan, ya gulam, wahai anak Adam, idza syaribta, kalau minum syamillah, kalau minum sebut nama Allah, baca bismillah. Fa idza atisha, kalau udah rada enak di tenggorokan, ya, maka fakul alhamdulillah, maka kita nyebut alhamdulillah. Biar kata udah kaca bismillah, udah alhamdulillah. Tapi kalau kita minum kita baca, berarti kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, wali a'immatil muslimina wa amatihim, dan nasihat untuk siapa? Orang muslim secara umum, ya, kita muslim secara umum. Untuk kemudian nasihat-nasihat itu kita jadikan bagian kita, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri watawasaw bil marham. Kalau di grup tuh udah cakep lah, udah cakep, dipoto jalur, ya. Berarti orang yang nggak tahu jadi tahu, itu kan nasihat. Saling ngingetin, jangan lewat pelapatan joglo, misalnya gitu. Tapi hari ini justru kayak kita penasaran, pengen lewat. Tadi saya lewat penasaran, lancar. Cuma memang bagian sana ditutup. Di bagian sini lancar. Hari pertama, kayak kata Ustaz Syukron, 63, macet. Ya, hari pertama macet Senin tuh. Kayaknya orang pada panik duluan itu. Saya sampai nelpon guru bocah. Ini kagak jalan ini motor. Naik motor kagak jalan. Udah 7:30. Begitu aja. Tapi hari Selasanya tadi lancar. Jadi kayaknya kesimpulan saya tuh hari Senin kemarin orang kaget aja, panik duluan. Akhirnya kalau panik kan begitu bawaannya. Nah kayak Selasa nih udah mulai enak kayaknya. Kita jalan mana aja saya perhatiin nggak ganggu. Biar kata di sana ditutup. Ini berarti kita suka nggak suka, mau nggak mau di grup itu kita diberikan pencerahan. Ya, bahwa setidaknya kita nggak kaget. Ada pengajian sono, pengajian sini, nah itu masih mantap, ya. Meskipun editannya banyak, nggak apa-apa itu, ya. Yang kagak boleh itu mana aka antadaiyah. Kita ngaku ada di situ, gitu. Ada majelis dikret misalnya, kita masukin foto kita ini mah, foto kita bukan foto orang nggak apa-apa, ini foto kita misalnya ada di situ. Kalau kita yang bikin diri kita sendiri itu nggak boleh, karena bahasanya mana aka, nggak boleh antadaya kita ngaku ada di situ. Adapun orang lain yang bikin, berarti ada orang merhatiin kita, ingat sama kita, berarti umur kita panjang. Yang nggak boleh kita ngedit diri kita. Misalnya ada kopi mahal, kopi enak, cekrek. Kalau yang ngirim Ustaz Syukron aman, ya pasti kopinya kopi itu. Tapi kalau kita moto, ya udah wayaknya. Tapi kayak bukan kopi kita, sampai ada yang nanya, itu nggak boleh. Gitu. Kopi dimana? Sebab nggak boleh kita ngaku-ngaku malaisalaka yang bukan aktivitas kita. Kan catatannya beda ntar. Bahwa hari ini kita ngaji di Nurul Ahbab di Isa. Kok fotonya ada di Istiqlal misalnya, kan? Lah bukan dari Nurul Ahbab begitu kan? Yang begitu catatan sama kelakuan kita beda ntar. Nah, maka di situ ya wali a'immatil muslimina selama bentuknya itu
kita informasi, mungkin menyegarkan suasana. Ya. Terus saya suka nanya, tar, ngaji apa enggak? Gitu kan. Itu maaf ya, begitu baca kan kita senyum-senyum. Ada rasa senang gitu, girang ya pada sehat begitu. Itu bagus ya, karena wa amatihim, satu sama lain ada interaksi secara umum ya. Meskipun Ustaz Muhtarnya dapat undangan ke Spanyol apa kemana itu kata tadi bawa trofi tapi trofinya dari bawa sama kresek plastik gitu. Ini tiga yang disebutin Nabi diulang-ulang, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama dan nasihat, agama dan nasihat. Nasihat buat siapa? Lillahi, tadi kepada Allah. Kita datang ke sini, keimanan kita mau kagak mau lagi meningkat. Kalau kita nggak di sini berarti ya mungkin ada hal lain, tapi yang jelas ketika di sini itu ada keimanan yang meningkat. Yang kedua, ya wali kita bihi, paling agak kita dibaca Yasin, ya baca Ratib, ya, banyak kitab dan firman Allah yang kita baca. Yang ketiga, ya wali rusulihi, kita meneruskan. Ya kalau sendirian kali, mohon maaf, bacanya Bismillah pertama, ya kan, terakhir ya Alhamdulillah. Yang baru ngaji kan Bismillah lagi, Bismillah lagi. Dan terakhir, ya kan, kita bersyukur wali amatil muslimin. Ya, saya dengan anak saya itu yang nomor 1 dari awal main bola tuh, dari awal Piala Dunia itu yang gedean udah megang Argentina. Yang saya dari awal udah Spanyol aja. Terakhir dia nanya, emang apa ya kakak di Spanyol? Ntar kamu lihat, kalau ntar final yang kalah Spanyol, benderanya Israel pasti berkibar. Lihatin dah. Gak usah final dah, semifinal terlihat. Pasti benderanya itu Israel semua. Tapi kalau Spanyol yang menang, itu ntar di lapangan pasti ada benderanya Palestina. Nah, dia baru enggak tuh bocah. Oh begitu ya? Iya Bang. Jadi bukan urusan bola lagi, tapi pengen juga bendera Palestina udah lama nggak berkibar, dan itu berkibar. Artinya mama bapak kadang-kadang juga beda pendapat, tapi begitu amatihim, ada hal yang maslahat, ya anak kita juga perlu tahu. Ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bihaqaiqil umur. Mudah-mudahan Allah sehatin badan kita, panjang umur kita, dan Allah jadikan kita malam hari ini bagian orang-orang yang mendapatkan anugerah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin baik keislaman kita, semakin benar keberagaman kita, dan Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.